Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Cici Anggraini SPDI. Saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 018 Tanah Merah, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan pada LPTK UIN Suska Riau dengan nomor induk mahasiswa 424115252818. Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk pagi hari ini? Sehat, Bu. Apa yel kita? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk pagi hari ini siapa yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Iya, bagus ya. Ini tadi kelasnya sudah disapu? Sudah, Bu. Memang kelasnya Ibu lihat bersih ya. Tapi untuk meja, kalau Ibu lihat dari depan, ini masih belum rapi. Kita rapikan sedikit mejanya ya. Biar... Baik, sudah ya. Baik, untuk anak Ibu, ya, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Tempat duduk siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dulu dengan surat pendeknya ya. Kita baca sama-sama surat Al-Ma'unnya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Mantap ya. Semua sudah hafal surat Al-Ma'unnya. Baik, untuk anak Ibu ya, untuk tetap kita mengingat jiwa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Untuk anak Ibu, masih semangat untuk belajar? Masih, Bu. Baik, untuk kita lebih semangat lagi, kita akan tepuk fokus dulu ya, biar nanti anak Ibu fokus di materi yang akan Ibu sampaikan. Masih ingat? Masih, Bu. Ayo, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, ya. Jadi sudah fokus kita ya. Baik, untuk anak Ibu ya. Sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang materi apa? Sekarang kita akan masuk ke materi
indahnya saling menghargai. Tapi sebelum Ibu berikan materinya, di sini Ibu akan bertanya dulu kepada anak Ibu semua. Apakah anak Ibu sudah ada yang mengetahui apa itu saling menghargai? Ya, silakan. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Iya, ada lagi. Menghargai pendapat orang lain. Pendapat orang lain, ada lagi. Baik, ya dari jawaban teman tadi itu benar ya, karena kita semuanya tidak dari satu suku dan satu agama ya. Pendapat juga kita berbeda. Ada lagi ya, mengapa kita perlu untuk saling menghargai? Mengapa kita perlu menghargai? Ya, silakan. Agar tercipta hidup harmonis. Agar terciptanya hidup harmonis. Apalagi? Agar tidak timbul perkelahian. Tidak timbul perkelahian. Ada lagi? Ya, baik. Dari dua jawaban teman kamu itu benar. Ya, kita perlu untuk menghargai supaya yang pertama tidak menimbulkan perkelahian. Yang kedua, supaya kita tidak untuk membedakan satu sama yang lain, agar kita harmonis dimanapun kita berada. Satu lagi dari Ibu ya, bagaimana sih cara anak Ibu untuk menerapkan indahnya saling menghargai di lingkungan sekolah? Tidak menghina atau mengedit pendapat. Tidak menghina pendapat orang lain. Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Ada lagi? Kerja kelompok kita menghargai pendapat orang lain. Ya. Pas kerja kelompok kita menghargai pendapat orang lain. Sekarang ya, dari jawaban kamu semua ya, itu semuanya benar. Ya, di sini kita menghargai yang namanya perbedaan. Sekarang sebelum kita buka materinya, Ibu akan perlihatkan dulu apa sih tujuan dari pembelajaran tentang materi indahnya saling menghargai. Nah, ya, di sini tujuannya untuk yang pertama, anak Ibu di sini akan dapat memahami dan menjelaskan makna saling menghargai. Nah, yang kedua, dapat menemukan macam-macam sikap saling menghargai. Dan yang ketiga, mengenali pentingnya saling menghargai dalam menciptakan hubungan yang positif dan harmonis. Ketiga tujuan tadi, waktu Ibu memberikan pertanyaan itu sudah kamu jawab ya. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan lihatkan anak Ibu tentang video indahnya saling menghargai ya. Coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Pada gambar ini terlihat anak-anak hidup rukun. Kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sebagai anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian kesatuan bangsa. Dengan saling menghargai, maka hidup menjadi indah, rukun, dan damai akan tercipta. Menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dengan batas yang ditetapkan oleh syariat Islam. Menghargai pendapat orang lain. Sahabat soleh, jika ada perbedaan, harus diselesaikan dengan adil dan
kita harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat sendiri yang paling benar. Jika ada permasalahan, diselesaikan dengan musyawarah, gotong royong, dan sopan santun. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, itu tadi tentang video indahnya saling menghargai. Di sini, ya, dari video tadi anak ibu sudah menemukan, ya, indahnya saling menghargai walaupun kita berbeda agama, berbeda keyakinan, ya, berbeda suku atau budaya, dan berbeda dalam berpendapat. Maka kita dapatkan di sini, ya, nih, perhatikan gambar yang ada di papan tulis, ya, menghargai perbedaan agama. Kita tidak satu agama, ya, tetapi bermacam-macam agama. Yang kedua, menghargai perbedaan budaya. Budaya kita juga berbeda-beda. Menghargai perbedaan pendapat ketika kita melakukan kerja kelompok, ya, kita harus menghargai pendapat-pendapat dari teman. Maka dari video tadi dan gambar yang ibu tunjukkan tadi, kita dapatkan pengertian saling menghargai. Saling menghargai berarti mengakui keberadaan dan hak setiap individu dalam menjalani hidupnya. Menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak asasi manusia lain. Itu pengertian saling menghargai. Macam-macam sikap saling menghargai di sini, ya. Yang pertama, kita menghargai keyakinan orang lain. Yang kedua, bisa menghargai budaya orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dari perbedaan-perbedaan tadi, tentu ada satu yang ingin kita capai, yaitu pentingnya saling menghargai. Kenapa saling menghargai itu penting? Supaya apa? Yang pertama, akan terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, akan terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan berbagai kegiatan. Yang ketiga, akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah materi kita tentang indahnya saling menghargai. Ya, anak ibu di sini nanti akan melakukan kegiatan, di mana kegiatan itu akan ibu bagi secara berkelompok. Ya, sesuai dengan materi kita pagi hari ini, yaitu indahnya saling menghargai. Ya. Di sini untuk anak ibu, ya, ibu bagi kelompoknya. Silakan duduk berdasarkan kelompok yang sudah ibu bagikan. Ya, ada pertanyaan untuk materi ini? Sudah jelas? Sudah, ya. Baik. Silakan nanti anak ibu berkelompok sesuai nama yang ibu panggil, ya. Kelompok 1, Sabrina, Afif, Koirul, Putri, Kasih, dan Khalifah. Silakan buat kelompok 1. Kelompok 2, Hasya, Zahra. Sudah dulu berdasarkan kelompok? Sudah, Bu. Untuk tugas di kelompoknya, ya, nanti anak ibu akan mencari contoh-contoh saling menghargai di perbedaan agama, ya, perbedaan budaya, dan yang ketiga perbedaan pendapat. Setelah itu anak ibu nanti menyimpulkan, ya, menyimpulkan dari
perbedaan-perbedaan yang sudah dicari tadi, ya. Silakan anak ibu cari. Paling sedikit 3 contohnya ya. 3 contoh perbedaan agama atau keyakinan, 3 contoh perbedaan suku atau budaya, 3 contoh perbedaan pendapat. Silakan anak ibu, silakan ya bekerja di kelompoknya. Sudah selesai? Sudah? Sudah. Baik, untuk anak ibu ya, nanti akan menampilkan ke depan hasil dari kerja kelompoknya. Yuk, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, silakan. Contoh saling menghargai dalam perbedaan agama. 1. Bekerja sama dalam kegiatan sosial tanpa membedakan agama. 2. Menyediakan fasilitas ibadah di tempat umum atau kantor untuk berbagai agama. 3. Menghormati aturan keagamaan seseorang, misalnya tak berpuasa. 4. Tidak menyebarkan hoax atau fitnah yang berkaitan dengan agama lain. Contoh saling menghargai dalam perbedaan budaya. 1. Tidak merusak atau mengotori tempat-tempat bersejarah dan budaya. 2. Berpartisipasi dalam festival budaya tanpa merendahkan tradisi tersebut. 3. Menjaga kesopanan saat berkunjung ke daerah dengan adat yang berbeda. 4. Mendukung pelestarian budaya lokal yang hampir punah. Contoh saling menghargai dalam perbedaan pendapat. 1. Jika tidak setuju, mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang santun. 2. Tidak menyebarkan kebencian atau ujaran keras dalam perdebatan. 3. Menghindari perdebatan yang berujung pada permusuhan. 4. Menyadari bahwa setiap orang berhak memiliki sudut pandang masing-masing. Kesimpulan sikap saling menghargai dalam perbedaan agama, budaya dan pendapat adalah bahwa toleransi menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Dengan menghormati keyakinan orang lain tanpa memaksakan pandangan sendiri, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai. Selain itu, penghargaan terhadap perbedaan budaya mendorong sikap keterbukaan dan memperkaya nilai-nilai kebersamaan, sehingga memperkuat kesatuan di tengah keragaman. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 bacakan hasilnya. Saling menghargai dalam perbedaan agama. 1. Tidak menghina atau merendahkan simbol dan ajaran agama lain.
2. Menghormati makanan halal atau haram sesuai kepercayaan masing-masing. 3. Bersikap toleran terhadap aturan berpakaian yang dianut agama tertentu. 2. Saling menghargai dalam perbedaan budaya. Tidak menertawakan atau meremehkan logat atau aksen bahasa daerah seseorang. 2. Mencicipi makanan khas daerah lain tanpa mengomentari secara negatif. 3. Menghormati seni dan musik tradisional dan berbagai daerah. 3. Saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Tidak mengejek atau meremehkan pendapat yang berbeda. Menerima kritik dan saran dengan pikiran terbuka. Menggunakan fakta dan logika dan saat menyampaikan pendapat, bukan emosi. Kesimpulannya, pentingnya saling menghargai dalam perbedaan agama, budaya, dan pendapat. 1. Menjaga keharmonisan. Saling menghargai perbedaan baik agama, budaya, maupun pendapat merupakan kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Dengan sikap saling menghormati, setiap individu dapat hidup berdampingan tanpa merasa terancam atau tersisihkan, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua. 2. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Menghargai perbedaan membantu memperkuat persatuan dalam masyarakat yang beragam. Sikap toleransi dan keterbukaan terhadap keberagaman mencegah konflik serta memperkuat solidaritas antar individu dan kelompok, sehingga masyarakat menjadi lebih kuat dan bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan. 3. Meningkatkan sikap kritis dan pemahaman yang lebih luas. Dalam perbedaan pendapat, sikap saling menghargai dapat dibuka wawasan dan pemikiran yang lebih luas. Dengan mendengarkan dan menghormati sudut pandang orang lain, seseorang dapat belajar berpikir secara lebih kritis, objektif, dan bijaksana dalam mengambil keputusan, sehingga dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Baik, terima kasih untuk kelompok untuk menampilkan hasilnya. Contoh 1. Saling menghargai dalam perbedaan agama. 1. Tidak memaksa keyakinan atau agama sendiri kepada orang lain. 2. Mengucap selamat pada hari besar keagamaan dengan teman atau tetangga. 3. Tidak mengganggu ibadah umat agama lain seperti tidak bersisik saat mereka beribadah. 2. Saling menghargai dalam perbedaan budaya. 1. Saling menghormati adat istiadat dan tradisi daerah lain. 2. Belajar dan menggunakan salam atau sapa dari budaya lain saat berinteraksi. 3. Menghargai pakaian adat yang dikenakan orang lain dalam acara tertentu. 3. Saling menghargai dalam perbedaan pendapat. 1. Mendengarkan pada orang lain dengan sabar tanpa memotong pembicaraan. 2. Tidak memaksa pendapat sendiri pada orang lain. 3. Berdiskusi dengan sopan tanpa menyerang pribadi lawan bicara. Saling menghargai dalam perbedaan agama, budaya, dan pendapat merupakan sikap yang penting dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perbedaan agama, sikap saling menghormati tanpa memaksa keyakinan menjadi kunci utama untuk menjaga toleransi. Dalam perbedaan budaya, menghargai adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat lainnya dapat memecah persatuan. Sementara itu, dalam pembedaan pendapat, komunikasi yang santun, terbuka, dan saling memahami saat diperlukan agar tidak terjadi konflik. Dengan menerapkan sikap saling menghargai
kita dapat menciptakan lingkungan yang damai, harmonis, dan penuh rasa kebersamaan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Dari hasil kerja kelompok anak semua, ya, itu hasilnya sudah bagus, ya. Berarti anak ibu semua sudah memahami tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hendaknya saling menghargai. Baik, ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah baiklah. Di sini ya, untuk anak ibu semuanya itu sudah paham ya tentang materi indahnya saling menghargai. Sekarang dari materi pagi hari ini, apa yang sudah anak ibu tangkap atau yang sudah anak ibu bisa simpulkan ya tentang indahnya saling menghargai? Ya, silakan kelompok 1. Saya bisa mengetahui indahnya saling menghargai dalam perbedaan agama. Iya, di kelompok 1 dia bilang dia bisa membedakan tentang indahnya saling menghargai dalam perbedaan agama. Silakan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Apa yang sudah didapat dari materi pagi hari ini? Tidak untuk membeda-bedakan agama lain dan untuk menghormati ibadah mereka. Iya, tidak membedakan agama lain dan menghormati agama mereka. Berarti agama yang lain. Ya, silakan kelompok 2. Saya bisa mengetahui kita memperkuat persatuan dan kesatuan. Iya, dengan perbedaan yang ada bisa memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Baiklah anak ibu semua, ya, untuk materi hari ini di sini ibu berharap ya anak ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana indahnya saling menghargai. Karena tadi kita lihat bahwa sepentingnya saling menghargai itu yang pertama adalah akan terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain. Dengan saling menghargai, yang kedua akan terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam melakukan berbagai kegiatan. Di sini jika kita melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu tugas, ya kita nyaman kalau dikelompokkan dengan teman-teman yang berbeda agama atau yang berbeda budaya. Yang ketiga akan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya ini kita kerja kelompok nih kan, ini kan sukunya berbeda, iya kan? Sukunya berbeda, pendapatnya juga berbeda. Maka anak ibu ya dari perbedaan itu kita ambil satu, yaitu saling menghargai. Baiklah anak ibu, untuk materi pagi hari ini ya kita selesai, dan ibu berharap sekali lagi anak ibu dapat menerapkan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, baik dimanapun berada, di keluarga, ya, di sekolah maupun di masyarakat. Baik, demikian untuk materi pada pagi hari ini, ya. Karena tadi kita dibuka dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah.